Kanada larang impor minyak dari Rusia dan kirim senjata anti-tank ke Ukraina. Lantas, seperti apakah kelanjutan terbaru dari konflik Rusia versus Ukraina dengan fakta tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya kak, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kakak tidak ketinggalan informasi terbaru. Kanada akan melarang impor minyak mentah dari Rusia dan memasok senjata anti-tank dan amunisi yang ditingkatkan ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kanada menurutnya akan terus memberikan dukungan untuk pertahanan heroik Ukraina melawan militer Rusia. Pihaknya mengumumkan jika dirinya melarang semua impor minyak mentah dari Rusia. Minyak merupakan industri yang sangat menguntungkan bagi Presiden Putin dan oligarkinya. Kanada telah mengirim senjata dan dukungan tidak mematikan ke Ukraina dan telah mendukung sejumlah sanksi, termasuk mendukung penghapusan Rusia dari sistem SWIFT untuk pembayaran bank internasional. Dikatakan Menteri Pertahanan Anita Anand, pihaknya memberikan bantuan yang lebih mematikan ke Ukraina dan akan mengirimkan 100 sistem senjata anti-tank Carl Gustav dan 2.000 roket yang akan diusahakan untuk dikirimkan secepat mungkin. Eropa dan Kanada pada Sabtu 26 Februari 2022 memblokir akses Rusia ke sistem pembayaran internasional SWIFT sebagai bagian dari putaran sanksi lain terhadap Moskow saat negara itu melanjutkan serangannya terhadap Ukraina. Sejumlah langkah ini juga akan mencakup pembatasan cadangan internasional Bank Sentral Rusia yang akan diterapkan dalam beberapa hari mendatang. Ditulis para pemimpin Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Inggris Raya, Kanada, dan Amerika Serikat seperti dikutip dari CNN, mereka akan meminta pertanggungjawaban Rusia dan secara kolektif memastikan jika perang ini adalah kegagalan strategis bagi Putin. Dan setelah Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan sanksi minggu ini pada sejumlah bank besar Rusia serta pada Presiden Vladimir Putin sendiri ketika pasukan Moskow mendorong ke jantung Ukraina menuju Kiev. Dikatakannya nih kak, ketika pasukan Rusia melancarkan serangan mereka di Kiev dan juga kota-kota Ukraina lainnya, pihaknya memutuskan untuk terus mengenakan biaya besar-besaran di Rusia. Biaya yang selanjutnya akan mengisolasi Rusia dari sistem keuangan internasional dan ekonomi. Demikian dikatakan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa Eksekutif Uni Eropa. Tindakan itu bertujuan untuk mencegah Putin menggunakan 630 miliar US dollar dalam cadangan mata uang asing bank sentral dalam invasi ke Ukraina dan untuk mempertahankan rubel yang jatuh. Memotong bank-bank Rusia dari sistem SWIFT, jaringan pembayaran internasional utama dunia, memberikan pukulan bagi perdagangan Rusia dan mempersulit perusahaan-perusahaan Rusia untuk melakukan bisnis. SWIFT adalah sistem pesan aman yang memfasilitasi pembayaran lintas batas yang cepat, membuat arus perdagangan internasional menjadi lancar. Ini telah menjadi mekanisme utama untuk membiayai perdagangan internasional. Setiap tahun, triliunan dolar ditransfer menggunakan sistem ini. Sementara itu, negara-negara Eropa dan Kanada pada Minggu 27 Februari menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Rusia. Ini adalah sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertujuan untuk menekan Presiden Vladimir Putin segera mengakhiri invasinya ke Ukraina, serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia II. Aeroflot mengatakan akan membatalkan semua penerbangan ke tujuan Eropa setelah Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Uni Eropa telah memutuskan untuk menutup wilayah udaranya untuk lalu lintas Rusia. Amerika Serikat sendiri juga sedang mempertimbangkan tindakan serupa, tetapi sejauh ini masih belum mengeluarkan keputusan akhir. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan warga harus mempertimbangkan untuk segera meninggalkan Rusia memakai penerbangan komersial dengan alasan meningkatnya jumlah maskapai yang membatalkan penerbangan karena negara-negara menutup wilayah udara mereka terhadap Rusia. Jet Rusia diperlakukan ketika industri penerbangan tengah bergula dengan dampak pandemi COVID-19 yang masih memukul permintaan global untuk perjalanan. Jerman, Spanyol, dan Prancis bergabung dengan Inggris, negara-negara Nordik dan Baltik dalam menyatakan larangan Rusia menggunakan wilayah udara mereka. Eskalasi besar dalam taktik oleh sebagian besar sekutu NATO untuk mengobarkan perang ekonomi melawan Putin sebagai pembalasan atas invasi ke Ukraina. Ya, diperkirakan Rusia akan membalas blokade udara dan sanksi lainnya.
ini telah menanggapi larangan wilayah udara Eropa paling awal dengan dekretnya yang melarang maskapai penerbangan